Jangan pernah bosan untuk memposting konten dakwah dalam Instagram kita, Facebook kita, WhatsApp kita, semua sosial media yang kita miliki. Meskipun tidak ada orang yang merespon, tapi ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Setiap orang itu pasti punya masa lalu. Itu dulu, ya. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita pernah hadir di masa lalunya. Maka yang berlalu biarlah berlalu. Makanya ada istilah begini, masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Ini saya ulangi ya. Jadi katanya masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan. Karena kenapa? Karena kita akan susah untuk melupakan. Semakin berusaha keras melupakan, semakin tidak akan lupa. Iya kan? Maka cukup memaafkan saja yang sudah terjadi. Bahkan kalau bisa ya doakan juga gitu ya. Orang yang pernah ada di hati kita di masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hadir di hati kita, pernah mendukung kehidupan kita. Sebrengsek-brengseknya kita dulu berada, sehancur-hancurnya kita dulu berada, tapi kita senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita sering meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita suka bosan berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya. Kadang kita ngerasa waktu kita dulu dosa banget nih, banyak dosa yang banyak kita lakuin. Kemudian kita ngerasa nggak pantas untuk kemudian datang ke masjid, nggak pantas ketika kemudian berhijab, nggak pantas untuk kemudian kita baca Quran. Brother and sister fillah, sebesar apapun dosa kita, seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sebesar gunung sekalipun, Allah bawa ampunan sebesar apa yang kita bawa. Orang yang merasa berdosa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergegas untuk kemudian mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang komentarin, bukan urusan kita untuk komentarin balik kepada mereka. Yang kita komentarin diri kita. Berbicara dengan cermin itu lebih. Catat baik-baik, kita akan merasa kehilangan seseorang dalam hidup kita bukan saat dia masih ada, tapi saat dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Kata Jibril, wahai Muhammad, cintailah siapapun, apapun yang kamu cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Bisa jadi kamu yang berpisah dengan dirinya, atau orang yang... Jangan pernah engkau jatuh karena mengejar seseorang. Allah hantarkan dulu saya pernah dikecewakan sama seseorang. Oh, buat saya belajar bahwa saya nggak boleh kayak gitu. Makasih ya Allah sudah dikenalkan perasaan itu. Allah ajarkan kita kemudian dikhianati sama seseorang. Makasih ya Allah, kau ajarkan kepadaku bagaimana artinya kesetiaan. Maka ketika hidup, sebelum dua hal terjadi sama diri kita. Satu, sebelum nyawa sampai kepada kerongkongan. Dua, sebelum matahari terbit dari barat. Maka jangan pernah berhenti dalam beramal. Kalau capek, capeknya di dunia daripada capek di akhirat. Kalau merasa lelah, lelahnya di dunia daripada lelahnya di akhirat. Kalau ingin menangis, nangisnya di dunia dengan air mata taubat daripada menangis nanti di akhirat dengan air mata penyesalan. Orang yang mabuk cinta susah untuk dinasihati. Kita suruh putus, dia bilang lu sirik sama gue. Orang yang lagi mabuk cinta, begitu diputusin, sengsaranya luar biasa. Tapi begitu dia berusaha untuk kemudian kita jadi jalan curhat, terus kita ajak ngobrol, dia sadar. Baru dia bilang, oh iya, ini bisa jadi jalan hidayah buat saya. Allah lagi nunjukin bahwa dia bukan yang terbaik buat saya. Sesuatu yang baik menurutmu, belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut. Coba deh bayangin, Nabi dan Rasul yang sangat dekat sama Allah, jaminan surganya paling tinggi, dan gak ada hisab untuk mereka. Mereka semua masih tetap jaga sholat. Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul, dan sampai detik ini belum ada jaminan surga. Hisabnya masih menegangkan dan gak ada kepastian.
Tapi kenapa banyak dari kita masih milih untuk nggak sholat? Seyakin itu bakal selamat atau punya orang dalam di surga?